sebagainya. Nah, yang pertama ada selain Acorales, Asparagales, dan Alismatales, ada ordo Dioscoreales ya. Jadi kalau beberapa pada minggu yang lalu kita telah pelajari ciri monokotil itu adalah paralel daunnya atau peniparalel, ada yang paralel, ada yang peniparalel. Pada ordo Dioscoreales ini berbeda sendiri. Jadi daunnya tidak lagi paralel dan peniparalel, tetapi venation-nya itu menjala ya, net venation. Kemudian daunnya palmate ya, atau simple to palmate leaf. Jadi ada yang palmate seperti ini. Salah satu contohnya adalah ini ya, gembili ya. Gembili. Nah, kalau yang ini gembolo ya, karena dia punya bulbil ya. Nah, itu yang Dioscoreales. Nah, kemudian yang kedua ada Liliales. Liliales famili yang paling penting yaitu adalah Liliaceae. Jadi kalau Liliaceae itu, jadi ada dua ya yang hampir sama ya namanya. Ada Alliaceae, itu yang Asparagales, ya di mana cirinya dia onion like odor. Jadi dia punya bau yang seperti bawang putih ya. Jadi itu kalau yang Alliaceae, yang Alliaceae. Namun yang Liliaceae dia tidak punya, tapi cirinya adalah lacking onion like odor. Jadi dia punya umbi yang tidak mempunyai bau bawang putih. Jadi itu yang membedakan Liliaceae dengan Alliaceae. Nah, kemudian ordo yang ketiga ada Pandanales. Jadi Pandanales itu sebagian besar hampir mirip dengan yang Asparagales, khususnya di genus yang Dracaena yang kemarin ini, Dracaena. Teman-teman kalau lihat daun suji ya, jadi daun suji itu hampir mirip kayak pandan. Biasanya digunakan untuk pewarna ya, seperti ini ya, daun suji. Nah itu hampir mirip ya, tampilannya hampir mirip. Bedanya di mana? Jadi kalau pandan itu ada durinya, di daunnya ini ada duri-duri halus. Itu kalau pandan. Ya. Kalau pandan masuk di ordo Pandanales. Kalau yang daun suci dia ordonya Asparagales. Genusnya adalah Dracaena ya. Dracaena. Ini salah satu tumbuhan yang masuk di Pandanales adalah Pandanaceae. Nah ini ya pandan, ini Pandanus tectorius yang biasanya di pantai. Nah, kemudian ada Pandanus longifolius yang biasanya dibuat kolak, itu Pandanus longifolius. Nah, setelah ada Dioscoreales, Liliales, Pandanales, kita masuk di kelompok Comelinid ya. Nah, kelompok Comelinid itu cirinya dia punya cell wall compound, UV fluorescent cell wall compound. Jadi dinding selnya dia fluorescent atau bisa memantulkan cahaya ya ketika dia dipapar di UV. Nah itu kelompok Comelinid. Nah kelompok Comelinid itu ada ordo apa saja? Ada yang pertama adalah Arecales ya, atau kelompok palem ya, kelapa, itu yang kelompok Arecales ya. Recording in progress. Nah, kemudian ada kelompok Zingiberales atau yang itu dia kelompok Zingiberales.
Nah, kemudian baru menuju ke Pordo Comelinales. Dan yang terakhir adalah Poales. Jadi ini adalah pohon filogenetiknya atau pohon nasabnya. Ada yang pertama Arecales, Zingiberales, Comelinales, dan Poales. Bedanya ada di mana? Jadi kalau Zingiberales, dia, kalau yang ini ya, ini yang ada pertama adalah Arecales, kemudian dia berevolusi ke Zingiberales, Comelinales, dan Poales. Ya, yang Zingiberales dia itu yang sudah masuk Zingiberales dan Comelinales dan Poales ini dia punya endosperm yang berpati ya, starchy. Nah, beda dengan Arecales yang dia tidak starchy, ya, tidak mengandung starch, tidak mengandung pati endospermnya atau bijinya tidak mengandung pati. Itu yang Arecales. Kalau sudah yang Zingiberales dia punya ini. Nah, kemudian dia ada yang Poales, ada yang Comelinales dan Zingiberales. Nah, yang Zingiberales dan Comelinales itu cirinya apa ya? Ini cirinya dia punya aril pelaneones atau ini ya senyawa aktif ya. Nah, kemudian kalau yang Comelinales dia punya tanin sel, ya. Ini dia punya sel tanin. Kemudian kalau yang di sini leaf unifasial. Kemudian kalau yang Comelinase dia glandular mikrohid. Nah, ini ciri-ciri dari Comelinid ya. Yang pertama ada Arecales atau kelapa ya, palem itu masuk yang Arecales. Familinya ada salah satunya adalah Arecaceae ya. Nah, tadi cirinya yang masuk di Arecales adalah dia tidak mempunyai biji yang mengandung pati. Makanya ini ada seed lacking starch. Jadi bijinya dia tidak mengandung pati. Itu yang Arecales. Nah, kemudian ciri terpenting lagi adalah daunnya itu plikit atau duplikit ya, berulang ya, berulang. Melipat yang berulang. Nah, ini. Jadi ada plikit itu ada yang reduplikit seperti ini, ada yang induplikit. Kalau kelapa itu dia reduplikit. Kalau yang palem-palem ini dia induplikit. Jadi dua ciri dari Arecales adalah satu dia lacking starch, seed lacking starch, kemudian daunnya adalah plikit. Nah, itu. Kemudian Ordo selain Arecales yang dia ada di Comelinid adalah Comelinales ya. Nah, ini dia yang terpenting adalah Comelinase. Nah, cirinya dia adalah daunnya trimereus atau tiga-tiga. Nah, jadi ini daunnya tiga-tiga. Itu trimereus. Nah, kemudian yang paling banyak di Comelinid itu adalah Zingiberales. Nanti seperti pisang itu Zingiberales. Cirinya Zingiberales itu dia peniparalel dan punya tiksis ya istilahnya. Jadi tiksis itu adalah daun yang muda yang dia ini menggulung ya. Jadi semua kelompok dari Zingiberales itu daun mudanya menggulung. Menggulung seperti ini ya. Pisang itu kan daun mudanya menggulung ya. Kemudian kalau teman-teman lihat jahe itu daun mudanya juga menggulung. Jadi Zingiberales cirinya adalah peniparalel kemudian dia punya tiksis. Nah, ada apa saja Zingiberales? Ada Marantase, kemudian ada Canase ya. Kemudian menuju ke Zingiberase, Costase, Heliconiaceae, Lowiaceae, Strelitziaceae, dan Musaceae. Nah, yang pertama itu ada Marantase ya. Teman-teman kalau klik di Google Marantase nanti akan menemukan beberapa tumbuhan tanaman hias ya. Seperti ini ya. Itu kelompok dari Marantase. Nah, dia cirinya punya daun yang menggulung. Nah, ini kan ada daun yang menggulungnya.
daun menggulung. Daun mudanya dia menggulung atau istilahnya adalah ptixis. Nah, kemudian dari Maranthaceae ada kana, ya, bunga kana. Baru dia menuju ke Zingiberraceae. Dan ada Costaceae, Ericoniaceae, Lauriaceae, Strongyloideaceae, dan Musaceae. Ciri-ciri terpentingnya apa ya di sini? Zingiberraceae tadi supervolute ptixis, peniparallel, ovary inferior. Nah, kemudian leaf distiseus atau dua-dua ya. Jadi kalau selain Musaceae itu daunnya distiseus atau dua. Yang ini ya, yang ini Costaceae nanti leafnya monistis. Satu yang bentuknya spiral kalau dilihat dari atas. Teman-teman kalau lihat tanaman Costaceae ya, Costus. Nah, ini daunnya dia itu spiral kalau dilihat dari atas. Nah, ini daunnya kan satu-satu ya mono. Dan dia spiral kalau dilihat dari atas. Nah, itulah yang disebut dengan ini ya, leaf monisticus. Jadi dilihat dari atas itu satu-satu. Kemudian ada Heliconiaceae, cirinya ada apa? Jadi outer lateral stamen staminodial. Itu yang Costaceae. Kemudian ada Heliconiaceae, ini ada Heliconiaceae. Kemudian ada Lauriaceae yang mirip dengan Strelchiaceae, kemudian ada Musaceae. Yang pertama adalah Musaceae ya. Jadi salah satu jumlah yang paling banyak dan sering kita temukan di Ordo Zingiberales adalah Costaceae. Adalah Musaceae atau pisang, kelompok pisang-pisang atau banana family. Jadi salah satu genus yang paling sering kita jumpai adalah Musa. Jadi di famili Musaceae itu ada 3 genus ya, ada NCT, Musa, dan kemudian ada Musela. Nah, untuk genus Musa itu dia dibagi lagi menjadi beberapa subgenus ya. Ada Kalimusa, Australimusa, Rhodoclamis, kemudian ada Eumusa. Nah, kalau pisang yang kita sering jumpai itu dia masuk di Musa, kemudian subgenusnya atau subkelompoknya Eumusa. Ciri terpenting dari pisang itu adalah daunnya spiral ya, daunnya spiral. Kemudian dia monoecious lancet. Nah, pisang itu sistem tata namanya berbeda ya dengan sistem tata nama yang kita jumpai pada tanaman yang lain. Jadi sejarah tata nama pisang itu sangat rumit sekali ya. Pertama pisang itu diklasifikasi, pertama diberi nama oleh Linnaeus pada tahun 1800-an. Nah, di Linnaeus itu adalah orang Eropa, di mana di sana keanekaragaman pisang itu tidak banyak. Jadi pisang di sana hanya ada 2, yaitu ada banana dan kelompok banana dan kelompok plantain. Banana itu pisang yang bisa langsung dimakan ya ketika dia sudah masak. Nah, kemudian kelompok ini diberi nama Musa sapientum oleh Linnaeus. Nah, kemudian yang kelompok kedua ada plantain. Jadi kelompok plantain ini pisang yang dia harus dimasak terlebih dahulu. Jadi harus dikukus ya, atau starchnya ya berupa gula sederhana yang dia rasa manis ya. Nah itu, jadi ada banana dan kalau yang banana kemudian diberi nama Musa sapientum, kalau plantain dia beri nama Musa paradisiaca. Nah, sistem tata nama ini hanya berlaku di Eropa, kemudian Amerika itu ya. Tapi itu tidak berlaku di Asia Tenggara, di mana keanekaragaman pisang itu sangat tinggi di Asia Tenggara karena memang Asia Tenggara itu diduga sebagai asal mula penyebaran pisang. Jadi asal mula pisang itu ya di Asia Tenggara. Nah,
Kemudian dibuatlah sistem tata nama baru ya yang disebut dengan 3-tier system. Jadi ada pemberian nama pisang kultivar khususnya di Asia Tenggara itu mengikuti kaidah 3-tier system yang terdiri dari nama spesies, nama genom, dan ada nama kultivar. Nah, sekarang menentukan spesies bagaimana? Nah, ternyata pisang kultivar yang di Asia Tenggara itu dia nenek moyangnya ada dua, yaitu ada Acuminata dan Balbisiana. Sehingga nanti kedua nama nenek moyangnya ini bisa digunakan sebagai nama spesies. Jadi kalau dia mirip Acuminata, ya Musa Acuminata. Kalau mirip Balbisiana, ya Musa Balbisiana. Nah, bagaimana kalau mirip kedua-duanya? Ya nanti bisa Musa Acuminata vs Musa Balbisiana. Nah, sekarang genome group. Jadi genome group itu menunjukkan persentase kemiripan pisang dengan nenek moyangnya. Jadi kalau nanti dia ploidinya ada 3, ternyata cenderung ke Acuminata gitu ya, bisa AAA gitu. Kalau Balbisiana, mirip Balbisiana bisa ABB dan sebagainya. Kemudian di akhir diberikan nama cultivar. Nah, contohnya ini, jadi kalau ada pisang raja gitu ya, pisang raja itu kan banyak sekali, ada raja lumut, ada raja tem, kemudian ada raja banyak lah. Nah, itu memberikan namanya bagaimana? Karena pisang raja itu ternyata setelah diidentifikasi, itu dia dikarakterisasi ya maksudnya. Itu dia cenderung mirip ke Balbisiana ya. 60% dia mirip Balbisiana. Sehingga dia berarti perkawinan antara Acuminata dan Balbisiana. Maka nama spesiesnya adalah Musa acuminata vs Musa balbisiana atau bisa langsung Musa paradisiaca gitu. Dalam kurung ABB CV pisang raja gitu. Nah, hal yang berbeda di pisang Ambon ya, pisang Ambon itu dia cenderung mirip ke kelompok Acuminata dan yang ploidinya ada 3. Jadi Musa acuminata, AAA, cultivar, pisang Ambon. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik tentang nama-nama ini, kemudian bagaimana cara ini ya menentukan kelompok genomnya, bisa baca jurnal ini ya tentang apa namanya identifikasi genom grup berdasarkan karakter morfologi dan molekuler. Nah itu. Kemudian ada kelompok Strelitzia, yang kelompok Strelitzia. Nah, kemudian ada Zingiberales yang lain, ada Zingiberaceae ya. Jadi Zingiberales itu diambil dari famili Zingiberaceae. Cirinya dia daunnya punya ligula atau lidah-lidah. Jadi kalau ini daunnya diambil ini, dia ada ligulanya atau ligulitnya. Itu yang Zingiberaceae. Nah, kemudian ada Canaceae. Ini cirinya dia punya ini. Jadi punya petal yang fertil seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah apa namanya petal yang dia mahkota ya atau ya mahkota yang dia punya stamen ya. Jadi di mahkotanya dia ada stamen. Jadi stamennya numpang di mahkota. Jadi si stamen dia tidak punya tangkai sendiri, dia masuk di mahkota. Nah itu yang Canaceae atau dia masuk di ordo Zingiberaceae. Nah itu teman-teman dari beberapa ordo yang tadi yang masuk di kelompok monokotil ya. Yang pertama tadi ada ordo Pandanales ya, ada Pandanales, Comelinid ya, di Comelinid ada Arecales, kemudian ada Comelinales sendiri, kemudian ada kelompok Zingiberales. Nah dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak bertanya Pak. Boleh. Akhirnya.
mengenai itu Pak, yang tadi itu Pak, membuat penasaran Pak, yang pisang AAA, ABB itu Pak. Itu tadi gimana Pak penjelasannya Pak? Mungkin bisa diulangin Pak. Oke. Jadi yang pisang AAA dan ABB. Ini tuh Pak. Jadi di sini penentuan genom ya di sini yang penting ya, penentuan genom. Nah, jadi pisang itu kan dia tata namanya baru nih. Dia three-tier system. Jadi dia harus menentukan yang nama ini ada tiga sistem tata nama. Ada 3 kelompok ya istilahnya. Jadi yang ini adalah nama spesies, kemudian yang sini adalah nama genom, yang sini nama kultivar ya. Nama kultivar itu ya nama lokal itu yang diakui oleh masyarakat. Nah, kemudian jadi nanti ada teman-teman kalau baca di jurnal ini ya, nanti itu ada 15 karakter ya. Jadi ada 15 karakter yang dia digunakan untuk menentukan apakah dia masuk ABB, AA, AAA, kemudian BB, atau ya ada 4 itu ya, ada AA, BB, AAA, ABB, dan AAB ya. Nah, itu ada menggunakan 15 karakter. Jadi mulai dari nanti karakter buahnya, karakter daunnya, kemudian ada karakter ontong ya. Ontong itu apa bahasa Indonesia? Jantung pisang, Pak. Jantung pisang. Jadi itu menentukan kapan dia masuk kelompok AA, BB, dan AAB dan ABB. Kita lihat jurnalnya ya. Nah, ini ya, ini jurnalnya. Ini yang menggunakan karakter molekuler ya. Jadi kelompok AAA, kemudian kelompok AA, BB itu dia secara molekuler memang dia berbeda. Nah, kemudian ini yang menggunakan karakter morfologi ya. Jadi ini cirinya. Jadi kalau AA itu dia ada ini ya. Jadi apa ini istilahnya? Ya, break scar atau menonjol ya. Jadi sisa jantung pisangnya itu menonjol. Nanti menuju ke kelompok BB itu enggak ada. Ini kan karena dia masih punya karakter A ya yang ini. Jadi dia agak ada. Nah, kemudian yang ciri terpenting lagi adalah petiole kanal. Petiole kanal. Jadi diambil dari daun ketiga dari atas ya, dari ujung. Nah, itu semakin menuju ke BB, dia petiole kanalnya dia menutupnya. Ini kan menutup yang AA ya, terbuka kan? AA terbuka. Dia kalau ada B-nya dia agak menutup. Ini ada B-nya agak menutup. Semakin BB-nya banyak menutup. Nah, ini semakin BB-nya banyak dia menutup. Nah, itu. Nah, nanti ada 15. Nah, kemudian ini ada karakter brakteanya atau ontongnya ya. Jadi kalau AA itu dia malik itu ya kembali ke atas itu ya. Carling gitu ya. Dia melungker ya bahasa Jawanya. Kembali ke atas. Nah, ini yang pisang sewu ini ya. Raja Seribu ya. Yang pisang 1000 itu dia balik ke atas kalau ada A-nya. Tapi menuju ke BB dia agak ke bawah. Ini yang bunga yang BB tidak ditemukan ya. Tidak bisa memberikan contoh. Jadi kalau ada BB-nya banyak dia ke bawah. Nah, kalau ada AA-nya banyak dia ke atas. Nah, itu Caroline ya istilahnya. Nah, jadi nanti sebenarnya ada 15 karakter ya. Selain nanti ada karakter ininya apa namanya? Bunga jantan. Jadi nanti kalau bunga jantannya seperti ini dia
cenderung ke A. Nah, karakter-karakter itu nanti ada nilainya. Jadi kalau seperti ini nilainya 1, 2. Nah, itu nanti di total ada 15 karakter itu di total. Nah, ini ya, scorecard by using 15 morphological character yang didesain oleh Simon dan Shepard. Nah, itu di total kemudian nanti akan ketemu ya. Oh, ternyata dia AA, BB, ABB, AB. Jadi nanti bisa di apa namanya? Ditentukan. Jadi genomnya nanti dia AAA, ABB, AA, BB ataukah AAB. Nah, gitu Mas. Oh, gitu Pak. Pak. Paham Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Cukup ya. Nah, jika cukup teman-teman, jadi tugas yang kedua ini ya. Jadi silakan mencari 5 tumbuhan ya di sekitar Anda yang termasuk ordo yang tadi kita pelajari. Ada Dioscorales, Pandanales, Arecales, Liliales, Juniper, kemudian dan Comelinales ya. Nah, kelima tumbuhan nanti itu silakan dideskripsikan ya, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, setiap deskripsi itu harus menyantumkan gambar, foto ya, foto asli ya. Jadi deskripsinya teman-teman bisa nyari di internet, tapi fotonya harus foto asli. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ini, sorry ya salah ya, ini contoh. Fotonya seharusnya gambar asli ya, bukan ilustrasi. Jadi contoh ini, pisang kepok merupakan ini dalam kurung gambar 2 gitu ya. Jadi nanti kalau pas menjelaskan akar ya gambar sama 3 ya 3. Kalau nanti kamu buat 2A, 2B, 2C ya bisa 2A. Daunnya bagaimana ada fotonya. Bunganya bagaimana ada fotonya. Buahnya bagaimana kemudian juga ada fotonya. Nah, kecuali jika foto asli nggak ada ya. Jadi kan tidak semua tumbuhan itu kadang ketika kita menemui dia jarang yang kita temui pada fase generatif ya, sehingga tidak menemukan bunga dan buahnya. Nah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Sorry tadi ya, belum ke-share ya. Ya ini ya. Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa, Pak. Nah, jadi ini tadi belum di-share ya. Tugasnya adalah mencari 5 tumbuhan yang ada yang termasuk Dioscorales, Pandanales, Arecales, dan Liliales, Zingiberales, dan Comelinales. Kemudian 5 tumbuhan tersebut dideskripsikan. Kemudian dideskripsikan mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, kemudian contohnya bagaimana ya? Seperti ini. Jadi pisang kepok. Nah, ini kan gambarnya ilustrasi ya, salah. Jadi seharusnya ini foto aslinya ya, difoto. Kemudian pisang kepok merupakan tumbuhan herba monokotil dengan tinggi sekian, sekian, sekian. Perawakannya adalah apa? Gitu. Habitusnya adalah perdu, semak, atau pohon. Dalam kurung, gambar 1. Akar tanam pisang kepok serupa dengan kultivar pisang lainnya, yaitu berwarna putih dan berakar serabut, sehingga dia dikategorikan sebagai tumbuhan monokotil. Dalam kurung, gambar 3, gambar akarnya ditampilkan. Itu harus foto ya. Kecuali kalau dia nggak bisa diambil fotonya, nggak usah. Batang semu ya, yang dia terdiri dari beberapa lapis dari pelepah. Dalam kurung, gambar 3 seperti itu. Nah, sampai diteruskan dari bunga, buah, dan biji. Bunga, buah, dan bijinya bagaimana. Begitu ya.
Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Nah, nanti dikumpulkan ke PJMK dan sama ya seperti pengumpulan video tadi. Jadi sehari sebelum perkuliahan dilaksanakan, berarti hari Selasa. Ya. Seperti itu ya. Saya kira cukup ya.